Bagi Gereja Katolik, Bunda Maria sangat istimewa. Maria adalah ibu yang melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Tetapi Maria itu bukan Allah, maka sebagai manusia, apakah Bunda Maria punya dosa? Apakah dia sungguh-sungguh suci? Saudara-saudari terkasih, salam jumpa lagi di 10 menit tentang Maria. Kali ini kita akan melihat kesucian atau kekudusan Bunda Maria. Saudara-saudari, jika kita membaca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai ayat 38, kita dapat melihat bagaimana keistimewaan Bunda Maria. Ia adalah seorang perawan yang melahirkan Juru Selamat, seorang perawan yang disapa secara istimewa oleh malaikat Gabriel, dan ia adalah perempuan yang terpuji di antara para wanita. Tetapi apakah Maria yang istimewa itu memiliki dosa? Saudara-saudari, kita dapat menjawab hal ini secara sederhana, dengan melihat bagaimana sapaan malaikat kepada Maria. Dalam Injil berbahasa Latin, Maria disapa Ave, gratia plena, Dominus tecum. Artinya, salam, penuh rahmat, Tuhan besertamu. Maria disapa penuh rahmat. Menurut Origen, sapaan ini khusus diberikan kepada Maria, karena dalam kitab suci tidak ada sapaan seperti ini diberikan kepada orang lain selain Maria. Penuh artinya tidak kurang. Kalau ada dosa berarti tidak penuh. Ya, sesederhana itu. Tapi mari kita melihat penjelasan yang lebih baik, dengan kembali ke abad-abad awal Gereja Katolik dan menjumpai seorang tokoh penting dalam doktrin Gereja Katolik, yaitu Santo Agustinus dari Hippo. Santo Agustinus lahir pada tanggal 13 November tahun 354 dan wafat pada 28 Agustus tahun 430, dalam umur 75 tahun. Dalam kesempatan ini kita akan melihat beberapa pemikirannya saja, yaitu tentang Bunda Maria. Pertama kita akan melihat bagaimana iman dan keperawanan Bunda Maria. Dan kemudian kita akan melihat kesuciannya. Iman Maria pertama-tama nampak ketika ia menerima rencana Allah atas dirinya. Santo Agustinus dalam tulisannya tentang keperawanan yang suci mengatakan bahwa Maria dengan bebas menerima rencana Allah dan dengan iman mengandung anak Allah di dalam hatinya, sebelum terbentuk di dalam rahimnya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa Marialah yang pertama percaya atau beriman bahwa Yesus adalah Mesias. Karena iman inilah dia mengatakannya. Santo Agustinus juga menafsirkan Injil Matius bab 12, ayat 50. Dalam Injil ini, Maria mengunjungi Yesus, ketika Yesus sedang mengajar dan Yesus berkata bahwa siapa saja yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga, dialah saudaraku, saudariku, dan dialah ibuku. Bagi Santo Agustinus, perkataan ini justru menunjukkan bahwa Maria menjadi ibu bukan hanya karena secara fisik ia melahirkan Yesus, tetapi iman Maria juga menunjukkan hal yang sama. Oleh karena itu Maria lebih diberkati karena mengimani Kristus, daripada mengandung tubuh Kristus. Saudara-saudari terkasih, untuk memahami pemikiran Santo Agustinus tentang iman Maria ini, kita perlu bertanya siapakah yang pertama mengimani Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat. Apakah para rasul yang pertama mengimani Yesus sebagai Juru Selamat? Yang pertama mengimani Yesus sebagai anak Allah yang Maha Tinggi dan Juru Selamat adalah Maria. Ketika Maria diberi kabar bahwa ia akan mengandung putra Allah, Maria menjawab ya, ia setuju untuk mengandung putra Allah. Persetujuan ini menunjukkan Maria percaya bahwa anak yang dikandungnya dari Roh Kudus dan ia adalah anak Allah. Sekarang mari kita lihat pendapat Santo Agustinus tentang keperawanan Bunda Maria. Seperti Origen, yang telah kita lihat di video yang lalu, Santo Agustinus juga berpendapat bahwa Maria perawan baik sebelum melahirkan Yesus, ketika melahirkan, dan sesudah melahirkan. Dalam khotbah Natalnya, Santo Agustinus mengatakan bahwa Maria perawan saat mengandung, perawan saat melahirkan, perawan selama-lamanya. Bagaimana hal itu mungkin? Santo Agustinus mengatakan oleh karena Sabda menjadi manusia, tidak berarti bahwa Sabda menjadi manusia dengan cara binasa,
tetapi tubuh manusia itu melekat pada sabda untuk mencegah tubuh manusia itu sendiri binasa. Keperawanan Bunda Maria juga nampak ketika ia diberi kabar oleh malaikat. Maria mengatakan bahwa ia belum bersuami, atau dengan terjemahan Latin, Maria mengatakan bahwa ia tidak mengenal laki-laki, quomodo fiat istut, quoniam virum non cognoso. Menurut Santo Agustinus, Maria tidak akan mengatakan hal itu kecuali jika dia sebelumnya telah bersumpah kepada Tuhan untuk tetap perawan. Bagi umat Katolik, kita sudah terbiasa dengan istilah kaul. Maka dengan istilah ini kita dapat mengatakan bahwa Bunda Maria sudah berkaul kemurnian. Saudara-saudari, sekarang mari kita melihat pendapat Santo Agustinus tentang kekudusan atau kesucian Bunda Maria. Bunda Maria adalah perawan, dia Ibu Yesus Kristus, tapi Bunda Maria bukanlah Allah. Maka apakah Bunda Maria sebagai perawan memiliki dosa? Santo Agustinus menegaskan bahwa perawan suci pasti tanpa dosa. Dalam homilinya, ia mengatakan Maria adalah suci, Maria terberkati. Kesucian Maria ini bukan sebagai konsekuensi dari usaha pribadinya sendiri, tetapi berkat anugerah khusus dari Tuhan. Santo Agustinus menentang pendapat Pelagius yang berpendapat bahwa manusia mampu hidup tanpa melakukan dosa, hanya dengan kekuatan kehendaknya sendiri. Dan menurut Pelagius, Maria adalah contoh dari prinsip ini. Santo Agustinus menulis bahwa kita harus mengecualikan perawan Maria yang suci, ketika berbicara tentang subjek dosa, untuk menghormati Tuhan. Karena dari Tuhan kita tahu betapa berlimpahnya rahmat untuk mengatasi dosa dalam setiap hal khusus yang dianugerahkan kepada Dia yang memiliki jasa untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang tidak diragukan lagi tidak memiliki dosa. Kita dapat menemukan pendapat ini juga dalam 1 Yohanes bab 3, ayat 5 yang mengatakan kamu tahu bahwa Kristus dinyatakan untuk menghapus dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Dan sapaan malaikat kepada Maria sebagai yang penuh rahmat. Dengan ini, Santo Agustinus ingin mengatakan bahwa Maria adalah kudus, tanpa dosa. Tetapi pertama-tama kekudusan itu adalah rahmat Allah sendiri. Ia dipersiapkan Allah untuk melahirkan Putra Allah. Dalam homilinya Santo Agustinus menekankan bahwa Allah mempersiapkan Maria untuk melahirkan Yesus Kristus. Dia membuat seorang ibu untuk dirinya sendiri. Santo Agustinus tidak hanya melihat bahwa kesucian Bunda Maria hanya karena rahmat saja, tanpa ada peranan Maria. Ia menunjukkan bagaimana peran Maria sendiri dalam kekudusan. Pertama, Santo Agustinus melihat iman Bunda Maria. Untuk melihat iman Maria, ia membandingkan dua tokoh yang mendapat kabar tentang kelahiran anak mereka, yaitu Maria dan Zakaria. Maria menjawab malaikat dan berkata, bagaimana hal ini akan terjadi karena aku belum bersuami? Bagi para pemfitnah mungkin menuduhnya kurang percaya dengan perkataan Maria ini. Tapi Maria bertanya tentang bagaimana dan hal ini tidak meragukan kekuatan Tuhan. Tetapi Zakaria sebaliknya. Ia berbicara kurang lebih sama, tetapi dia ditegur sebagai orang yang tidak percaya dan dihukum dengan kehilangan suaranya. Mengapa? Bukankah karena Allah tidak menghakimi menurut kata-kata yang kita ucapkan tetapi menurut apa yang ada di dalam hati kita? Yang kedua adalah kasih Bunda Maria. Santo Agustinus menulis, karena pembuahan sucinya di dalam rahim perawan, yang dihasilkan bukan oleh nafsu manusia yang membara, melainkan oleh kasih iman yang membara. Maka dikatakan lahir dari Roh Kudus dan perawan Maria. Yang pertama disebutkan sebagai menguduskan, bukan melahirkan. Yang kedua sebagai mengandung dan melahirkan. Karena itu, katanya, yang kudus, yang akan lahir darimu akan disebut anak Allah. Suci karena dari Roh Kudus. Santo Agustinus juga mengatakan bahwa sang perawan menunjukkan kemurahan hatinya, dalam bekerja sama dalam kelahiran gereja. Kebajikan Maria yang lain, yang juga ditekankan oleh Santo Agustinus adalah kerendahan hati yang nampak ketika menemukan kembali Yesus di Bait Allah. Dalam peristiwa ini, kerendahan hati Maria nampak dalam relasinya dengan Santo Yusuf.
Hal ini nampak dalam peristiwa Yesus di Bait Allah pada umur 12 tahun. Ketika Maria menemukan Yesus, Maria berkata, "Ayahmu dan aku sangat cemas mencarimu." Peristiwa ini dapat kita temukan dalam Lukas bab 2, ayat 48. Dalam perkataan Maria ini nama ayah diletakkan di depan atau didahulukan. Maria tidak memperhatikan martabat rahimnya, tetapi dia memperhatikan urutan pernikahan yang benar. Bagaimanapun juga, Kristus yang rendah hati tidak akan pernah mengajari ibunya untuk menjadi sombong. "Ayahmu dan aku sangat khawatir mencarimu." "Ayahmu dan aku," katanya. Karena kepala perempuan adalah laki-laki. Pada bagian ini Santo Agustinus memperhatikan apa yang dikatakan Santo Paulus dalam 1 Korintus bab 11 ayat 3 yang menyatakan bahwa kepala perempuan adalah laki-laki. Saudara-saudari terkasih, Santo Agustinus tidak melihat Maria berdiri sendiri, tanpa Yesus Kristus. Tetapi melihatnya dalam kerangka Yesus Kristus. Demikian juga dalam melihat kesucian Maria. Bagi Santo Agustinus, Maria adalah seorang perawan dan ibu Tuhan yang suci dan tanpa noda. Kesucian Maria pertama-tama karena rahmat Allah. Rahmat Allah ini nampak dalam Injil di mana Maria disapa oleh malaikat sebagai penuh rahmat. Selain itu, Maria juga adalah ibu yang sudah dipersiapkan oleh Allah sendiri untuk melahirkan putranya. Maria juga wanita yang penuh dengan iman. Tetapi Maria juga bekerja sama dengan rahmat Allah itu. Atau dengan kata lain, rahmat Allah nampak dalam keutamaan-keutamaan Maria. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam surat Yakobus bab 2, ayat 26 yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maria menyatakan iman dan rahmat Allah dalam perbuatan atau keutamaan-keutamaannya. Saudara-saudari terkasih, demikianlah pemikiran-pemikiran Santo Agustinus tentang Bunda Maria. Semoga penjelasan-penjelasan ini membuat kita semakin memahami Bunda Maria dan juga menguatkan iman kita. Shalom, Tuhan memberkati.